wa'lam annahu katsiran ma yuhtamu bisu, dan ketahuilah bahwasanya banyak orang di sekitar kita matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Ketika Nabi mengatakan bahwa umatku banyak yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, karena apa namanya, ringan untuk berbuat dosa, ringan untuk mengambil harta orang dengan cara yang nyaman, korupsi, manipulasi, KKN dan sebagainya, menerima imbalan dan sebagainya. Walaupun haram diterimanya, walaupun togel diterimanya, walaupun judi diambilnya, walaupun riba diembatnya, dan lain sebagainya. Paham? Itu penyebabnya dia su'ul khatimah. Dan di sini dikatakan lilladzina yatahawanuna bis-shalatil mafrudati. Kebanyakan yang mati dalam keadaan su'ul khatimah itu adalah orang-orang yang mengentengkan waktu-waktu sholat fardu yang 5 waktu. Paham? Oleh karena itu mulai saat ini jangan ada di antara kita yang mengaku diri kita Islam, yang mengaku kita diri iman, yang mengaku ingin masuk surga bersama Nabi, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Jelas? Itu yang pertama. Wazakatil wajibati, dan biasanya orang yang su'ul khatimah itu biasanya tidak membayar zakat yang diwajibkan Allah. Tha'labah itu adalah sahabat Nabi, berjanji bila mana kaya akan membantu Nabi, membentengi Nabi, mendongkrak Nabi, membela Nabi dengan dunianya. Tetapi setelah kaya, ya dimintanya zakatnya, lalu dikatakan bahwa Nabi mengambil pajak kepada Tha'labah. Itulah murtad. Tha'labah itu sahabat, berjamaah dengan Nabi 5 waktu. Akhir hayatnya murtad. Itu yang kamu harus takutkan. Itu sahabat Nabi. Bagaimana kamu hanya murid Habib? Nah, paham? Makanya bawa dirimu. Habib hanya mengajar, mewanti-wanti. Jangan sampai ada orang yang mendengar tausiah ini mengabaikan, melecehkan, tidak mengindahkan, tidak mau menerima, bahkan menolak apa yang Habib sampaikan. Maka bersiap-siaplah su'ul khatimah. Tapi kalau kamu dengan rendah hati bahwa ini adalah apa yang disampaikan dari kitab suci, daripada Nabi yang suci, dari kitab-kitab salaf as-salafun as-salihin yang membawa kita kepada ilahi, diterima, diindahkan, diamalkan, diaplikasikan untuk menjaga agar kita nanti kalau mati dalam keadaan husnul khatimah, maka benar-benarlah kamu sekalian menjadi mati dalam keadaan husnul khatimah. Paham? Ya. Dan yang ketiga, walladzina yatatabba'una auratil muslimin, dan orang-orang yang biasanya mengungkit-ungkit keburukan orang-orang muslim. Orang muslim sedikit kesalahan diungkit-ungkit, kebenarannya ditahan, kebenarannya dicekal, kebenarannya disalahkan, kesalahannya diungkit-ungkit. Itu orang nanti kalau mati dalam keadaan su'ul khatim. Penyebabnya bukan tuduhan, penyebab. Ini katanya Nabi, tapi yang disampaikan oleh para as-salafun as-salihin supaya kamu itu menjadi orang yang bisa mengabdi kepada Allah sampai mati. Jelas? Nah, walladzina yanqusuna al-mikyala wal mizana, dan biasanya orang yang su'ul khatimah itu mengurangi timbangan dan takaran. Kalau dia menjual, ya mengurangi takarannya. Kalau dia membeli, ingin ditambah takarannya. Ini orang, ya kalau mati, ya dekat kepada su'ul khatimah.
Bahkan para sahabat itu, kalau misalkan ini, Nabi Isa anggap ya, Nabi menimbang, menjual beras. Ya Rasul, saya mau beli beras, berapa kilo? 1 kilo. Ditimbang. Setelah bertimbang itu sudah pas, ya ini pas, itu yang benar. Tapi Nabi tidak, ngambil lagi satu mot itu, diambil lagi taruh, biar jatuh. Ya apa ya Rasulullah, kenapa kau tambah? Kan sudah tadi selesai. Ini sedekah, karena aku takut ada satu beras yang masuk kepadaku. Itu Nabi. Apa katanya sahabat? Tidak ya Rasulullah, aku tidak reda kalau begitu. Kamu tentunya akan rugi. Begini ya Rasulullah, saya mau beli beras 1 kilo, ya, tapi saya kurangi 1 mot, biar untuk engkau ya Rasulullah, sebagai sedekahku. Seperti itu. Jadi tidak mau. Coba kalau kamu beli di pasar, beli daging 1 kilo, tambahin sedikit. Ya tidak. Beli beras, tambahin sedikit. Ya, minta tambah kalau beli. Tapi kalau menjual, malah timbangan onnya itu ditambah berat. Ya, las 1 on. Biar seimbang. Padahal 1 on sudah di sini. Maling benar itu. Tidak. Wailul lil mustaffifin. Celaka orang yang mencuri timbangan. Ya, itu ayat. Dan takaran. Jangan curang dalam kehidupan ini. Karena curang itu tidak membuat barakah dan tidak menjadikan kamu kaya. Bahkan bangkrut sementara kamu su'ul khatim matinya. Naudzubillah min dzalik. Itu katanya Nabi. Ya, untung sekali kamu hadir di tempat ini pada malam hari ini, karena ini puncaknya ilmu sebenarnya ini. Karena kalau sudah misalkan kita berbuat baik, lalu kalau matinya dalam keadaan su'ul khatim karena tidak tahu, celaka kita. Siapa yang kita minta tolong? Kepada siapa? Oleh karena itu untung yang belajar pada malam hari ini duduk bersama mengkaji kajian-kajian tasawuf ini. Walladzina yakhda'una al-muslimina wa yakhushunahum, dan orang-orang yang menipu orang-orang muslim dan curang di dalam apa? Di dalam menyampaikan amanat. Wa yulabbisuna alaihim fi umuriddini wad dunya, dan dia berbuat diskriminasi terhadap urusan agama dan juga urusan dunia. Menipu. Bagaimana menipu, Beb? Ya, kalau misalkan ada orang, ya, kalau kamu bisa memenangkan saya di dalam pengadilan, aku kasih uang kamu. Berapa kamu minta? 1 juta? Nih, asal kamu menangkan saya. Siap. Dia siap, itu namanya curang. Di dalam apa? Di dalam masalah urusan agama dan dunia. Kepada agama urusannya dengan Allah, dan terhadap dunia dia mengambil sogok orang-orang yang salah dijadikan benar. Walladzina yukadzibuna auliya Allah, dan mereka penyakit yang bisa masuk su'ul khatimah itu mati dalam keadaan su'ul khatimah karena mereka itu mendustakan aulia Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sungguh para wali-wali Allah itu tidak ada dalam hati mereka rasa takut dan khawatir, karena mereka bersama Allah. Tapi orang yang tidak percaya kepada aulia, tidak ada aulia, bohong itu. Membohongi aulia, matinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Alaihim bighairi haqqin. Ya, wa yunkiruna alaihim, dan mengingkari atas kewalian mereka bighairi haqq, tanpa alasan yang benar. Tidak ada wali. Saya tidak percaya sama wali. Itu orang matinya pasti mati su'ul khatimah, dipastikan. Kenapa? Karena wali itu ada di Al-Quran. Menakut-nakuti? Bukan. Saya hanya menyampaikan, mari kita bersama-sama jaga lesan kita. Walladzina yad'una ahwalal awliya'i wa maqamatihim
min ghairi sidqin. Dan ada orang yang mengaku-ngaku saya wali. Ya, saya punya magam yang tinggi. Tidak ada yang wali melebihi saya. Tapi dia tak saya, padahal itu bohong. Paham? Mun ambian memberikan tahu ini wali pada dia tidak wali, hati-hati kamu. Matimu akan mati su'ul khatimah. Mati masuk neraka, naudzubillah. Jangan membawa-bawa. Itu wali. Padahal tidak wali. Ini bisa mati su'ul khatimah. Jelas? Kan ada orang yang menyatakan begini. Ayo katakan, saya itu wali. Biar banyak tamunya, biar banyak begininya, begini aja. Atau tidak begini. Padahal dia wali. Padahal dia dukun bersama setan. Wali dan orang yang sakti bersama setan itu mirip. Orang yang tidak punya hati karena keimanannya kepada Allah tidak tahu. Tipis. Perbedaannya itu tipis. Lebih tipis daripada daun daun bawang. Lebih tipis dari daun mata sedikit. Kalau katarak dibuka itu lebih tipis daripada itu. Makanya jangan jadi apa? Jadi promotor atau apa namanya? Apa no? Hah? Protokol. Ini protokol. Protokol. Hah? Jadi calo. Ya. Hah? Jadi calo. Ayo katakan, saya itu wali. Bawa sana orang sana. Katakan saya wali, ini uangnya. Wow. Walinya setan, betul. Wali itu tidak menyatakan saya wali, tidak ada orang menyatakan wali itu saya wali, tidak ada. Orang yang mengatakan saya wali itu biasanya bisikan setan yang disuruh sebarkan. Itu orang kalau itu menyebarkan fitnah yang bukan wali dibilang wali, matinya dalam keadaan su'ul khatimah kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Mari kita tobat ya, supaya kita tidak menjadi su'ul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wa Fatimah. Al-Fatihah. Wa asbahi dzalika min umuri syani'ah. Dan banyak berbagai macam cabang urusan-urusan selain daripada itu kejelekan-kejelekan. Artinya mesti banyak. Ini hanya sebelumnya saja. Tapi penyebab su'ul khatimah itu banyak. Cuman ini bagian pokoknya. Ya, kalau dijabarkan ada di bawahnya ini banyak. Makanya kamu jangan jadi jongosnya orang-orang yang bejat. Ngaku-ngaku wali padahal bukan wali, atau tidak cinta kepada wali atau tidak percaya kepada wali, sama hukumnya. Wa min akhwafi ma yakhafu minhu ala sahibi su'ul khatimah al-bid'atu fid din. Itu daripada yang ditakutkan pada orang-orang salaf itu, bila mana terjadi pada diri mereka itu su'ul khatimah, penyebabnya karena sebab berbuat syariat yang tidak diajarkan di dalam agama, melenceng ya daripada ajaran Nabi. Wa kadzalika itmarus syakki fillahi wa rasulihi wal yaumil akhir. Dan demikian juga menimbulkan ragu-ragu terhadap Allah. Dia Islam tapi ragu. Nah, karena ragu dia datang kepada perdukunan. Entar kau dukun, itu ragu namanya. Islamnya ragu kepada Allah, bahwa Allah yang memberikan rezeki, bahwa Allah yang bila mana kamu sakit Allah yang menyembuhkan, bila kamu miskin Allah yang memberikan kaya, bila mana kamu menjadi rakyat atau menjadi pejabat, itu semuanya dari Allah, bukan dari dukun. Karena dukun itu tidak bisa apa-apa, melainkan hanya menipu kita. Jelas? Mau sama dukun lagi?
Paham? Buang. Ilmu-ilmu itu buang. Jangan kamu kenal kepada dukun-dukun. Ketika kamu telah mengenal Allah dan Rasulnya, cukuplah Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali. Andai kata itu dukun-dukun nyiher kamu, terkentut-kentut sampai mati dia, gelapakan. Kenapa? Karena tidak menembus lesan kamu yang hanya menyatakan cukuplah Allah Tuhanku. Jelas? Kuat kamu. Makanya kalau kamu baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, pagi sore, aduh, tidak ada kemadaratan yang bisa menimpa kamu karena kamu selalu bersama Allah. Faham? Ya. Jadi membuat ragu-ragu terhadap Allah SWT dan Rasulnya, dan pada hari akhir. Jangan-jangan nanti di akhir tidak ada, hanya cerita saja, ragu dia. Nah, ragu ini juga penyebab yang dikhawatirkan oleh para ulama, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, kalau kamu misalkan ada keraguan-raguan tentang sesuatu yang benar, mau disalahkan, itu ada jiwamu untuk itu. Karena itu kamu harus khawatir. Ya Allah, cabutlah keraguan-raguan ini tentang keberadaanmu, tentang kuasamu, tentang Rasulmu, tentang akhir dari kehidupan kami. Bahwa kami betul-betul akan berjumpa dengan Engkau ya Allah, bila mana Engkau matikan aku dalam iman dan Islam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu ya. Ya. Falyahdharil muslimu min dzalika ghayatal hadar wala asima min amrillahi illa man rahimallah. Maka hendaknya waspadai. Orang Islam tuh harus waspada terhadap apa yang Habib sampaikan kepadamu tentang masalah penyebab su'ul khatimah ini. Karena ketetapan Allah itu ya tidak bisa dirubah lagi kecuali dengan doa. Ya. Kecuali orang yang diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ya Arhamar Rahimin, wahai yang Maha Pengasih di antara para pengasih, nas'aluka, kami minta kepadamu, binuri wajhikal karim, dengan cahaya wajahmu yang mulia. Katanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, izinkan kami menatap wajahmu yang mulia lagi maha bijaksana. Anta tawaffana, dan hendaknya Engkau ya Allah matikan kami muslimin dalam berserah diri kepadamu. Wa antul hiqana bisalihin, dan hendaknya Engkau ya Allah izinkan kami untuk berkumpul bersama orang-orang yang saleh fi afiatin, di dalam keadaan selamat. Wahai ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Itu permohonannya Imam Haddad yang mengajarkan kita supaya kita jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah dan mengucapkan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man qala akhir kalamuhu ya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir daripada perkataannya la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Ya. Nah, oleh karena itu bersyukurlah kalian semuanya, karena di pelajaran kita, di Islam kita, senantiasa kita memperbanyak membaca
kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini juga penyebabnya. Katanya Nabi suruh baca ini. La ilaha illallah. Baca. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة بجا يا الله بها مسلمات بجا يا الله بحسن الخاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة تقبل الله منكم. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.